Oke, selamat datang di VAA, video anak Arsenal yang kedua. Kali ini aku, Vero Sincerus, mau review pertandingan Spurs lawan Arsenal di North London Derby tadi malam ya. Di matchday ke-6 buat Arsenal, kalau nggak salah. Langsung aja kalau lihat dari line up-nya ini, kalau dari Arsenal dulu ya, ini semua pemain yang sepertinya pemain intinya si Arteta ya. Mulai dari Auba, Smith Rowe di kiri, Ode di tengah, Saka di kanan, duet Partey Zaka, terus Tierney di back kiri, Tomiyasu di back kanan, duetnya Gabriel sama White di tengah, dan Ramsdale kembali sebagai kiper dipercayakan di sini dalam formasi 4-2-3-1 ya. Yang dimana aku nggak setujunya lebih prefer Lokonga sama Partey daripada Zaka ya. Lalu kemudian di tengahnya lebih prefer sebenarnya Lacazette ya. Cuman melihat performa tadi juga nggak apa juga lah. Auba dipasang di tengah, walaupun lebih prefer Laka lah. Terus Auba di kiri. Oke, kalau dari Spurs aku nggak seberapa kenal ya. Cuma kurang lebih trio Harry Kane, lalu Son dan Moura kembali lagi diturunkan di depan, dan tengah belakangnya kayaknya aku nggak sebegitu familiar ya. Oke, langsung aja ke permainan. Di babak pertama aku nggak tahu kenapa Spurs tiba-tiba kontrolnya udah jelek, terus juga nggak fokus, habis nggak fokus koordinasi antar lini belakang, terutama di sisi kiri ya, di sisi eh, kiri dan kanan itu benar-benar jelek banget, benar-benar amburadul deh. Kalau aku mau pakai istilah tuh kayak ayam yang sedang kelaparan gitu. Ayam yang kelaparan, kalau kalian pernah lihat itu dia keliling-keliling nggak jelas gitu kan. Karena ya gitulah, koordinasi lini belakangnya Spurs itu nggak jelas sekali gitu. Makanya bisa dimanfaatkan sama Arsenal gitu. Dan juga dari menit pertama pun Arsenal udah ngegas gitu ya, udah ngegas. Namun entah kenapa lini tengahnya Spurs itu tuh, padahal dia nggak main apa ya, lini tengahnya itu dengan Højbjerg, Dombele sama siapa itu lupa saya, satunya itu benar-benar kayak jelek sekali pasnya ke depan, sehingga depan pun juga kurang dapat supply gitu. Ya, ke depan juga kurang dapat supply. Selain itu apa ya, back kiri kanan itu si Reguilon sama Tanganga itu juga kurang mendukung ke depan, jadi kayak udahlah pokoknya amburadul gitu. Dan akhirnya, dan juga syukurnya berkat karena udah, walaupun amburadul dia tetap bermain terbuka, nggak parkir bis, dan disitulah Arsenal banyak dapat ruang gitu kan. Mulai dari gol pertama yang pergerakannya Saka, Smith Rowe, gol kedua lagi pergerakannya Auba sama Tierney, Auba, Saka, Smith Rowe. Lalu yang ketiga akhirnya itu golnya si Saka, yaitu juga pergerakannya Saka juga tuh benar-benar pergerakan dari sayap semua gitu. Karena emang sayapnya buruk di situ gitu. Sayapnya buruk di Spurs, makanya bisa dimanfaatkan dua itu, Saka, Smith Rowe, lalu Tierney ya. Tomiyasu agak kurang membantu si Saka, tapi syukurnya Saka bisa lincah untuk turun ke bawah dan mengambil bola dan mengembalikan keadaan. Walau di 3 gol dalam 35 menit ya, itu benar-benar buruk sekali sih untuk hitungan Spurs, apa ya, untuk seorang Spurs ya, tim Spurs. Dan akhirnya berjalan sampai 15 menit. Di 10 menit terakhir tuh Spurs mulai bisa pegang bola, agak cuman masih bisa tetap diserang terus sama Arsenal. Dan akhirnya sampai masuk babak kedua, benar-benar Spurs seperti yang aku bilang, dia mengganti back kanan, pokoknya sisi kanan, back kanan, gelandang kanan kan dia pakai 4-3-3 tuh, gelandang bagian sebelah kanan dan back kanan. Lalu gelandang kiri itu diganti, itu benar-benar posisi emang yang buruk. Regulan masih lebih mending daripada si Tanganga, tapi ya intinya sisi kiri kanan di bagian belakangnya Spurs itu benar-benar buruk. Dan akhirnya sejak
di babak kedua dia mulai bisa lebih megang bola Spurs gitu. Dengan masuknya siapa tuh Bryan Gil, terus pemain buangan dari Barca Emerson di kanan kalau nggak salah. Lalu sama Skip ya untuk menggantikan posisinya Tanguy Ndombele itu benar-benar lebih bisa pegang bola gitu, dan beberapa hal membahayakan Arsenal, dan akhirnya tercipta gol si Son itu kan benar-benar sejak masuknya dari pergerakannya Emerson dan kerjasama sama Skip, lalu dari Lucas Moura akhirnya bisa masuk gol keempat ya yang ada Spurs. Itu benar-benar sih yang buat aku heran tuh, kok nggak dari nggak dari awal aja gitu Spurs buat mengantisipasi gitu kan permainan ciamik Arsenal dalam hal mengcounter gitu. Dan akhirnya so far sampai babak kedua barulah diganti Arsenal Smith Rowe, Niles sama Tavares masuk buat menggantikan Saka sama SR, dan Lokonga akhirnya masuk menggantikan Partey. Zaka, kalau kalian lihat beda sekali Zaka sama Lokonga tuh kayak lebih maju ke depan, sedangkan Zaka tuh cuma bisa keliling-keliling nggak jelas dan juga sliding aja. Makanya udahlah, Zaka kalau nggak ngerubah cara mainnya udah mending jadi cadangan aja gitu, mending mimpin di belakang layar aja dah kasarnya. So far good buat Arsenal, dan semoga dengan adanya booster ini 5 match day ke depan sebelum melawan Liverpool di match day ke-12, karena kan yang dilawan itu papan tengah ke bawah semua, yaitu bisa dilibas semua. Ini nggak termasuk di ini ya, di Carabao Cup itu, semoga bisa dilibas semua. So thank you udah watching ini video kedua. Oke, tetap jadi anak Gunners yang gak norak cara berpikir bolanya. Oke.